Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how nice to see you today. In this occasion, I would like to explain the materials review of TEFL course part 2. And I'm going to explain 4 chapters in this video. The first is teaching receptive skills. The second one is teaching productive skills. The third one is assessing students' achievement, and the last is lesson planning. As usual, let me switch my English language into Bahasa Indonesia in order to make you understand well about the content of this video. Oke, kita mulai dari topik yang pertama, yaitu teaching receptive skills. Jadi dalam teaching receptive skills ini ada 2 skills, yaitu yang pertama adalah teaching reading skills, pembelajaran keterampilan membaca. Ya. Oke, dalam kelas reading kita harus memahami terlebih dahulu istilah extensive reading dan intensive reading. Apa sih perbedaan antara extensive reading dan intensive reading itu? Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa membedakan extensive reading dan intensive reading, ya, dari segi konsepnya atau apa itu extensive reading. Jadi extensive reading itu involves learners reading text for enjoyment and to develop general reading skills. Ya, jadi membaca itu for enjoyment and to develop general reading skills. Ya, jadi membaca itu tujuannya untuk memperoleh kesenangan atau karena hobi, karena senang, dan tidak ada paksaan di sini. Dan tujuannya to develop general reading skills, untuk mengembangkan kemampuan membaca secara umum. Sedangkan untuk intensive reading in detail with specific learning aims and tasks. Ya, jadi kalau kita membaca dengan kalau kita intensive reading berarti ada specific learning aims and tasks. Ya, jadi adanya tujuan pembelajaran tertentu dan juga adanya tugas-tugas tertentu. Ya, contohnya untuk extensive reading, contohnya, a teacher reads a short story with learners but does not set them any task except to read and listen. Ya, jadi guru atau juga siswa membacakan siswa short story, namun tidak ada tugas. Setelah membacakan cerita itu tidak ada tugas, ya sekedar untuk membuat siswa senang atau terhibur dengan short story tersebut. Untuk intensive reading, contohnya adalah siswa diminta untuk membaca karena setelah membaca mereka diminta untuk menjawab pertanyaan. Misalnya di sini adalah true or false statement or filling gaps in a summary. Ya, jadi membaca sebuah teks karena adanya tujuan tertentu, yaitu menjawab sebuah pertanyaan. Ya. Itu contohnya, ya. Jadi extensive reading tadi sekedar untuk hiburan, ya. Jadi kalau intensive reading ada tujuan tertentu di sini. Ya. Tujuannya di sini adalah untuk menjawab pertanyaan, ya. Oke, untuk manfaatnya. Manfaat extensive reading yaitu help students to develop reading fluency. Ya, jadi untuk mengembangkan kelancaran membaca siswa secara umum, ya. Kalau intensive reading helps students to develop reading skills, vocabulary and grammar knowledge. Ya, jadi membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan membaca dan juga sekaligus mengembangkan memperkaya vocabulary dan juga pengetahuan grammar mereka. Kemudian untuk fokusnya, extensive reading itu fokus on what is being read. Ya, jadi apa yang sedang dibaca, ya, fokus pada itu.
Sedangkan intensive reading focus on linguistic components. Ya, itu tadi perbedaan antara extensive reading dan intensive reading. Oke, selanjutnya problems in reading class. Ya, jadi sebagai seorang pendidik atau guru kita harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang seringkali ditemukan di kelas pembelajaran reading. Masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, ya. Apa saja? Yang pertama adalah difficult to understand some new vocabularies, ya, atau lack of vocabularies. Ya, jadi ini sebenarnya masalah secara umum dalam pembelajaran bahasa, ya, tidak hanya dalam reading class, tapi juga pada skill-skill yang lain, ya, pada speaking, writing, listening. Vocabularies ini merupakan permasalahan yang terjadi secara umum, ya. Dan di sini untuk solusinya, selain guru juga memberikan tugas untuk memperkaya vocabularies, juga siswa itu sendiri yang berusaha bagaimana caranya agar vocabularies mereka bisa kaya. Ya, misalnya dalam sehari mereka menghafalkan 10 vocabularies yang unfamiliar bagi mereka, atau mungkin cara-cara yang lain. Kemudian masalah yang kedua yaitu lack of implementation in strategies of reading comprehension. Ya, jadi dalam pembelajaran reading itu ada siswa diajarkan beberapa teknik atau strategi membaca agar membaca itu menjadi mudah, ya. Contohnya adalah scanning, skimming, dan sebagainya. Nah, di sini problemnya adalah siswa itu masih belum mengimplementasikannya secara maksimal, ya, masih belum menerapkan strategi tersebut secara maksimal. Kemudian masalah yang ketiga adalah feeling bored. Ya, jadi kalau dalam kelas reading biasanya siswa suruh membaca, kemudian menjawab pertanyaan, membaca, menjawab pertanyaan. Nah, tentu akan membuat siswa menjadi bosan. Nah, itu untuk mengatasi hal tersebut, kita sebagai guru harus memiliki solusi, yaitu menerapkan reading activities yang menarik atau yang kreatif, atau sebagai seorang pendidik kita bisa memodifikasi reading activities agar pembelajaran reading itu bisa menarik dan tidak membuat siswa feeling bored. Ya, jadi di sini saya tunjukkan satu contoh yang diambil dari bukunya Harmer, ya. Aktivitas ini namanya The Right Film. Ya, sebenarnya ada banyak aktivitas dalam buku tersebut. Kita bisa memodifikasinya sebenarnya, ya. Tidak hanya plot sesuai dengan buku itu, tapi kita juga bisa memodifikasi aktivitas pembelajaran reading ini, ya. The Right Film, saya ambil contoh satu, The Right Film. Di The Right Film, di sini ada beberapa informasi. Jadi untuk The Right Film ini fokus aktivitasnya adalah researching a topic, ya, mencari sebuah topik. Kemudian skill yang tekankan adalah reading for gist dan scanning. Jadi reading for gist ini kebalikan dari reading for details, ya. Jadi reading for gist ini membaca untuk mengetahui inti dari bacaan itu apa, ya. Kebalikan dari scanning ini, ya. Kalau scanning ini teknik membaca untuk mencari informasi detail dalam bacaan tersebut. Ya, jadi fokus dari aktivitas The Right Film ini selain reading for gist juga untuk scanning, ya, untuk memunculkan skill scanning siswa, memunculkan strategi scanning. Kemudian untuk usia, aktivitas ini bisa cocok untuk segala usia, ya, baik teenage,
remaja, children, anak-anak, ataupun adult, ataupun dewasa. Jadi cocok untuk semua usia. Kemudian untuk levelnya intermediate atau sedang. Ya, jadi how to conduct it. Bagaimana untuk menjalankan aktivitas ini? Yang pertama adalah, ya, misalnya ini di kelas ya, guru mengatakan pada siswa bahwa mereka akan diajak untuk menonton bioskop. Ya, ini misalnya. Kemudian sebelum mereka ke bioskop, tentunya siswa harus menentukan film apa yang akan dipilih untuk ditonton. Nah, untuk menentukan film tersebut, siswa harus membaca beberapa review seputar film yang sedang diputar di bioskop. Ya, jadi mereka bisa membuka website dari bioskop tersebut ya. Kalau di sini contohnya adalah bioskop di Cambridge, yang mungkin kalau di Indonesia itu bisa 21 ya. Jadi bisa membuka website, misalnya di sini adalah website theguardian.com UK film ya. Jadi untuk melihat beberapa review tentang film yang sedang diputar di bioskop ya. Jadi akan muncul seperti ini ya di website tersebut. Nah, kemudian siswa membaca beberapa review di sini, dan kemudian ini di salah satu contohnya film Tick Tick Boom ya. Jadi siswa membaca reviewnya seperti apa ya, kelemahan kelebihan film ini seperti apa, sinopsisnya seperti apa. Kalau dirasa cocok, lalu siswa bisa memilih film tersebut ya, dan menyampaikannya kepada guru bahwa film yang dipilih adalah, misalnya di sini adalah Tick Tick Boom ya. Nah, itu ya, jadi aktivitasnya seperti itu. Jadi di sini juga memerlukan apa? Memerlukan koneksi internet juga ya pastinya ya. Bisa menggunakan HP atau gadget dan juga komputer untuk mengakses internet, karena kita perlu untuk mengakses informasi via internet ya. Jadi dalam pembelajaran ini yang perlu diperhatikan, guru harus mempersiapkan media ini ya, atau meminta siswa untuk membawa HP atau sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah teaching listening. Ini untuk teaching receptive skill yang kedua, yaitu teaching listening. Jadi teaching receptive itu apa? Menerima ya. Jadi listening, reading itu menerima informasi. Dari listen and read, kita menerima informasi. Oke, dalam pembelajaran keterampilan mendengarkan juga ada istilah extensive listening dan intensive listening, seperti halnya reading tadi, dan juga hampir mirip juga ya. Intinya kalau extensive listening di sini listen for fun ya. Jadi kita mendengarkan, bisa lagu, bisa cerita, tapi tujuannya for enjoyment, untuk hiburan ya. Listening what you have heard, without worrying that you have understood every single word ya. Intinya kita mendengarkan sesuatu tanpa khawatir tidak paham artinya ya. Pokoknya kita senang mendengarkan itu ya. Listening for fun. Misalnya di sini adalah listening to the music for fun. Ya, dan biasanya dilakukan outside the classroom. Sedangkan intensive listening for the elements, it can be phonemes, intonation, and etc. in words and sentences. Ya, jadi ada tujuan tertentu. Ya, tujuannya tadi untuk belajar tadi ya. Dan biasanya dilakukan di kelas. Contohnya adalah listening for specific information and details
For example, an airport announcement or to the sports scores on the radio news. Ya, jadi kita mendengarkan sesuatu karena ada tujuan tertentu. Ya, misalnya kita ingin mendapatkan info tentang airport announcement. Ya, jadi kita mendengarkan airport announcement untuk mendapatkan info, misalnya jam keberangkatan pesawat atau apakah ada delay atau sebagainya. Atau juga kita mendengarkan radio untuk mengetahui misalnya spot scores pertandingan sepak bola misalnya. Nah, itu di sini ada tujuan tertentu. Nah, tujuan dari extensive listening to get information or enjoy. Ya, jadi ini tadi kita mendengarkan karena untuk menghibur, ya, selain untuk mengetahui isi dari secara keseluruhan dari audio yang kita dengarkan, juga untuk menghibur diri. Sedangkan untuk intensive listening, tujuannya adalah answer the questions atau untuk tujuan pembelajaran. Ya, fokus dari extensive listening fokusnya pada meaning, sedangkan untuk intensive listening fokusnya pada word and pronunciation. Oke, selanjutnya problems yang dihadapi siswa dalam listening class. Nah, yang pertama adalah accent and unfamiliar vocabularies. Ya, di sini vocabularies masih menjadi momok atau masalah dalam kelas listening juga, dan juga accent. Ya, apalagi British English accent yang bagi sebagian orang mungkin dirasa lebih sulit daripada American English accent. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Kemudian yang kedua adalah quality of recorded materials. Ya, karena ini listening class tentunya membutuhkan audio untuk didengarkan, dan terkadang audio tersebut kualitasnya kurang baik sehingga juga mengganggu aktivitas listening siswa. Atau kalau saat ini kalau online class mungkin jaringan yang menjadi salah satu problemnya juga. Jadi juga masuk dalam quality of recorded materials. Kemudian length and speed of listening. Jadi banyak yang mengatakan bahwa native speaker itu terlalu cepat ngomongnya, ya. Jadi banyak siswa yang mengatakan kesulitannya karena native speaker ngomongnya terlalu cepat sehingga mereka kurang bisa memahami apa yang dibicarakan. Nah, itu beberapa masalah yang dihadapi siswa. Ya, jadi ketika kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, akhirnya kita bisa mencarikan solusinya, ya. Dan salah satu solusi, ya ini salah satu solusi ya, bukan solusi yang paling harus dilakukan, tapi salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh guru, yaitu juga dengan menerapkan aktivitas pembelajaran yang menarik, ya. Sehingga ketika siswa diberikan aktivitas yang menarik, mereka akan termotivasi untuk selalu berlatih untuk mendengarkan bahasa Inggris, ya, dan akhirnya akan familiar dengan accent native speaker dan juga akan memperkaya vocabulary mereka. Dan juga ketika native speaker itu berbicara dengan cepat, maka tidak ada masalah ketika siswa itu seringkali berlatih untuk mendengarkan. Ya, itu manfaat dari guru menerapkan aktivitas pembelajaran yang menarik. Nah, salah satu aktivitas pembelajaran yang bisa dilakukan guru yaitu Sorry, I am late. Ya, di sini juga saya ambil dari bukunya Harmer. Aktivitas ini saya ambil dari bukunya Harmer. Dan di sini informasi yang bisa kita peroleh. Jadi untuk aktivitas ini fokusnya pada getting events in the right order, ya, jadi mengurutkan peristiwa sesuai dengan urutan yang benar.
Kemudian skills yang difokuskan pada aktivitas ini adalah listening for cues, untuk memperoleh informasi secara umum, dan juga predicting, ya. Kemudian aktivitas ini cocok untuk young adult and above, ya. Jadi cocok untuk orang dewasa. Namun kita bisa memodifikasinya. Kalau misalnya siswa kita adalah siswa SD atau SMP misalnya, kita bisa memodifikasinya. Ya, idenya dari sini, tapi bisa dimodifikasi biar lebih mudah untuk anak SD ataupun SMP, ya. Kemudian untuk level tingkat kesulitannya yaitu lower intermediate, jadi sedang tapi masih yang level bawah, ya. Ini cara untuk melakukan aktivitas ini. Ada beberapa step yang bisa dilakukan guru, ya. Jadi tujuan dari aktivitas ini adalah having students understand the gist of a story. Ya, jadi intinya siswa diminta memahami inti dari cerita yang ada di gambar ini. Tapi selain itu, siswa juga diminta untuk memprediksi kira-kira apa yang terjadi. Memprediksi dengan melihat gambar ini, memprediksi kira-kira ini sedang apa. Kemudian susunan peristiwanya mana yang lebih dahulu, ya, karena di sini susunan peristiwanya tidak urut, maka itu tugas siswa, ya. Jadi sebelum mereka diperdengarkan audio, guru meminta mereka, mungkin dalam berkelompok, ya, secara berpasangan, meminta mereka untuk mendiskusikan kira-kira gambar ini, apa yang terjadi dalam gambar ini, ya, untuk memprediksi apa yang terjadi. Di sini sedang ngapain, ini juga sedang ngapain, ini juga, dan kemudian mereka diminta untuk menceritakan kronologinya seperti apa, ya. Dan di sini guru tidak membenarkan maupun menyalahkan, ya. Jadi guru hanya mendengarkan penjelasan dari siswa saja, ya. Kemudian setelah siswa menjelaskan, baru audio diperdengarkan pada siswa, ya. Audio itu berisi tentang peristiwa ini yang sesungguhnya, ya. Jadi dari audio itu dari audio itu siswa bisa mengetahui, oh ternyata kejadiannya adalah seperti ini, ya, urutannya yang benar harusnya seperti ini, tuh, ya. Jadi tidak langsung diperdengarkan audio kemudian diminta untuk menjawab, tapi siswa diberi kesempatan untuk make a prediction terlebih dahulu, ya, tentang gambar yang diberikan. Nah, itu how to conduct aktivitas ini tadi, ya. Sorry I'm late. Ya, jadi ini bisa dimodifikasi, tidak harus seperti ini. Kalau misalnya untuk siswa yang masih di elementary level atau siswa yang SD misalnya, mungkin gambarnya lebih mudah lagi. Oke, yang selanjutnya adalah teaching productive skills. Jadi teaching productive skills ini ada dua juga. Yang pertama adalah teaching writing, ya, productive skill. Jadi skill yang tadi respect menerima, produktif menghasilkan, ya. Jadi writing and speaking itu menghasilkan ide, ya. Setelah kita menerima informasi, lalu kita diminta untuk menghasilkan informasi atau ide. Oke, dalam pembelajaran writing kita harus memahami terlebih dahulu what is literacy. Ya, jadi seringkali kita mendengarkan atau menganggap bahwa literasi itu hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis saja.
mampu membaca dan menulis. Namun sebenarnya itu tidak cukup ya kalau literasi didefinisikan seperti itu. Karena sebenarnya literasi itu lebih dari itu ya. Jadi lebih dari sekedar mampu membaca dan menulis. Ya, kalau di kurikulumnya Australia, siswa yang dianggap literate atau literate itu kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia adalah melek huruf atau terpelajar ya. Siswa yang literate itu adalah mereka yang mampu mengembangkan apa yang informasi yang mereka baca itu untuk menginterpretasikan dan menggunakan bahasa secara confident for learning and communicating in and out of school and for participating effectively in society. Ya, jadi setelah membaca ataupun menulis atau memperoleh informasi dari apa yang kita baca, kita bisa mengolah informasi tersebut atau menginterpretasikan dan juga menggunakan informasi tersebut untuk berkomunikasi dan belajar baik di luar maupun di dalam sekolah dan juga untuk bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan kita ya. Jadi tidak hanya sekedar baca tulis selesai, tapi juga bisa memanfaatkannya untuk bersosialisasi dengan lingkungan kita. Nah, itu ya literasi. Jadi lebih complicated ya. Oke, problems in writing class. Nah, di sini juga vocabularies menjadi problem utama juga dalam pembelajaran, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa vocabularies itu tidak hanya dalam satu skill saja, tapi maksudnya problem dalam satu skill saja, tapi juga merupakan masalah dalam pembelajaran bahasa secara umum. Ya, jadi untuk mengatasi hal ini, mungkin sebelum aktivitas writing kita lakukan, kita sebagai pendidik bisa melakukan aktivitas untuk memperkaya vocab siswa. Ya, misalnya sebelum aktivitas writing dimulai, siswa diberi beberapa vocab-vocab sulit yang berkaitan dengan bacaan yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian juga memberikan maknanya dalam bahasa Indonesia misalnya. Kemudian siswa diminta untuk membaca dan juga mengingat-ingat ya. Nah, itu bisa dilakukan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperkaya vocabularies. Atau kalau dilakukan di luar kelas, misalnya meminta siswa untuk menulis vocab-vocab yang sulit atau yang unfamiliar bagi mereka, kemudian ditulis, diingat-ingat di rumah. Setiap pertemuan seperti itu. Jadi setidaknya membantu siswa untuk memperkaya vocabularies mereka. Ya, itu. Kemudian masalah yang kedua yaitu difficulty in writing sentences or paragraphs with the correct writing aspects. Ya, jadi kesulitan dalam menulis kalimat ataupun paragraf dengan menggunakan aspek-aspek writing yang benar, ya baik itu tanda baca maupun grammarnya atau unity and coherence-nya. Ya, bisa menulis, tapi apakah mereka menggunakan aspek menulis dengan tepat? Apakah tanda bacanya tepat? Apakah grammarnya tepat? Apakah unity and coherence-nya juga ada? Nah, itu salah satu kesulitan yang dihadapi siswa dalam writing class. Kemudian juga difficulty in finding the ideas ya. Jadi bingung mau nulis apa, bingung ya. Apa yang mau ditulis, apa yang mau disampaikan. Nah, itu. Oke. Nah, di sini juga tetap salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh guru yaitu dengan menawarkan aktivitas yang menarik ya, sehingga siswa setidaknya motivasinya bisa muncul, motivasi untuk belajar writing itu bisa muncul.
Oke, di sini ada aktivitas Julia Story. Ya, ada beberapa informasi tentang aktivitas Julia Story. Untuk activity focus on story circle ya, jadi nanti ada apa lingkaran cerita. Kemudian fokusnya building the writing habit dan cooperative narrative writing ya, jadi membangun habit menulis atau kebiasaan menulis dan juga bekerja sama dalam menuliskan cerita narasi. Kemudian untuk usianya cocok untuk semua usia dan levelnya elementary and above ya, level dasar dan juga level dasar ke atas. Nah, bagaimana untuk melaksanakan aktivitas ini? Yang pertama ya, in this activity students join together to write a story. However, there is an element of fun built into the activity and the results are not intended to be taken too seriously. Ya, jadi tujuannya adalah to have fun atau terhibur dengan adanya aktivitas ini sehingga belajar writing itu menjadi menyenangkan. Ya, langkah pertama, students are put into groups of about 5 sitting in circles. Ya, jadi meminta siswa untuk membagi siswa menjadi beberapa grup dan satu grup itu terdiri dari 5 orang. Kemudian 5 orang itu duduk melingkar dan kemudian guru dictates a sentence such as ya, jadi kemudian guru mendikte sebuah kalimat seperti that day when Julia came back from work, she knew something was different. Ya, guru memberikan sebuah kalimat seperti itu. Nah, selanjutnya, each student writes the sentence at the top of their piece of paper. They are then asked to write the next sentence in Julia's story. All they have to do is write one sentence which follows on from this introduction. Ya, jadi tadi guru kan sudah memberikan sebuah kalimat ya. That day when Julia came back from work, she knew something was different. Nah, kemudian siswa menuliskan kalimat ini di kertas mereka. Ya, masing-masing siswa ya menuliskan kalimat ini di kertas mereka. Kemudian, sekarang tugas siswa adalah menuliskan kelanjutan dari cerita tersebut. Ya, masing-masing siswa menuliskan kelanjutan dari cerita tersebut berdasarkan imajinasi mereka, terserah. Kelanjutannya apa? Misalnya Julia found a new car in front of her house misalnya ya. Setelah ketika Julia datang dari kantor, ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Julia menemukan ada sebuah mobil baru di depan rumahnya. Misalnya ada siswa yang menulis seperti itu. Atau mungkin siswa lain menuliskan hal yang lain ya. Misalnya the wall paint of her house is new ya, misalnya tembok rumahnya menjadi baru gitu. Nah, bisa jadi salah satu siswa yang lain menulis seperti itu ya. Kemudian siswa yang lainnya juga pasti juga mempunyai ide yang lain. Nah, setelah selesai menuliskan satu kalimat tersebut, kemudian guru meminta siswa untuk menggeser kertasnya tersebut, diberikan kepada siswa di samping kanannya misalnya. Dan siswa samping kanannya juga meneruskan cerita dari teman sebelumnya, ya. Dan begitu seterusnya sampai kertas itu kembali ke pemilik asalnya. Nah, itu ya. Jadi setelah itu guru meminta, ya nomor 3 ini, setelah itu guru meminta siswa untuk membacakan cerita yang sudah mereka tulis tersebut. Dan pasti itu akan menarik karena ditulis oleh banyak orang. Mungkin entah itu tidak nyambung atau menjadi lucu atau sebagainya. Nah, ini aktivitas yang bisa dilakukan untuk pembelajaran
writing. Ya, Julia's story. Oke, kemudian teaching productive skill yang kedua yaitu teaching speaking. Teaching speaking. Nah, how to speak English fluently. Nah, seseorang atau siswa itu bisa dianggap are able to speak English fluently when they need to be able to pronounce phonemes correctly. Ya, jadi yang pertama, ketika mereka bisa melafalkan fonem secara tepat. Nah, itu baru dianggap can speak English fluently. Kemudian yang kedua, use appropriate stress and intonation pattern. Bisa menggunakan stress dan juga intonasi yang sesuai. Kemudian to be able to speak in a range of different genres. Bisa berbicara dengan berbagai macam topik. Dan selanjutnya adalah to be able to use a range of conversational repair strategies. Ya, jadi mampu mengetahui kapan dia berbicara, kapan saatnya dia mendengarkan, kapan saatnya dia menjawab pertanyaan. Nah, seperti itu, ya. Dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa dalam speaking class. Di sini masih vocabularies yang menjadi masalah, ya, lack of vocabularies. Ketika siswa mau ngomong, karena dia tidak mengetahui karena dia memiliki vocabularies yang minim, maka tidak jadi ngomong. Ya, jadi di sini vocabularies menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Dan itu tadi untuk memperkaya vocabularies, sebenarnya guru bisa memberikan beberapa tugas atau juga aktivitas untuk memperkaya vocab siswa, ya, karena siswa itu perlu adanya arahan bagaimana untuk belajar bahasa sehingga mereka bisa master the English language well. Kemudian untuk problems yang kedua yaitu worrying for making mistakes on grammar and pronunciation. Ya, jadi masalah yang dihadapi siswa ketika dalam speaking class itu adalah karena malu, karena mereka khawatir salah nantinya, grammarnya salah dan juga pronunciation-nya salah. Makanya mereka tidak jadi ngomong, mending diem Kak, daripada nanti salah terus kemudian ditertawakan. Nah, ini menjadi problems dalam speaking class. Kemudian lack of confidence. Nah, itu tadi kaitannya juga karena ini productive skill, jadi harus aktif praktek, aktif menunjukkan how to speak. Ya, terkadang karena lack of confidence, karena tidak percaya diri atau malu. Nah, itu yang menjadi permasalahan dalam speaking class. Solution. Nah, jadi guru bisa melakukan aktivitas menarik untuk setidaknya mengurangi problems tersebut. Ya, jadi ketika siswa tertarik untuk belajar speaking, maka problem tersebut setidaknya akan terselesaikan. Jadi di sini ada my hometown activity. Ya, jadi aktivitinya berupa communication game, permainan, cocok untuk berbagai usia. Kemudian fokusnya adalah grammar, language processing, information processing. Ya, meskipun dalam speaking class juga bisa dikombinasikan dengan keterampilan yang lain, ya. Di sini bisa grammar, language processing, information processing. Kemudian levelnya juga elementary level dasar. Ya, and then how to conduct it. Ya, jadi aktivitas ini adalah berupa
a matching game which involves reading and talking to others in order to solve a puzzle. Ya, jadi permainan yang mencakup keterampilan membaca dan berbicara untuk memecahkan sebuah puzzle. Ya, jadi selain keterampilan berbicara di sini juga menekankan pada dikombinasikan dengan keterampilan membaca. Ya, caranya adalah siswa diberikan beberapa kata kunci untuk memainkan permainan ini. Ya, diantaranya adalah north. Kata kuncinya itu adalah north, south, east, west, and various places such as university, cathedral, shopping center, port, and seaside. Nah, kemudian teacher make sure that the students know them before the activity starts. Ya, jadi memastikan bahwa siswa sudah mengetahui makna dari kata-kata tersebut. Nah, ini juga bisa untuk memperkaya vocab mereka sebenarnya ya dalam kegiatan ini. Nah, kemudian the teacher make copies of a map of Britain in which 8 towns are marked with a dot but not named. Ya, jadi guru membagikan fotokopian yang berisi peta Britain, dan di peta tersebut diberi titik, ada 8 titik kota, namun belum dinamai, kotanya belum disebutkan di situ, hanya dikasih titik. Oh, ini kota ini A, B, C, D, sampai ada 8 titik. Artinya ada 8 kota. Kemudian siswa individual students are then each given one of 8 written town descriptions such as the following. Nah, kemudian satu siswa diberikan satu deskripsi. Ya, misalnya di sini ada yang mendapatkan deskripsi seperti ini. You come from Liverpool. Liverpool is a large port in the northwest of England. It has a university, 2 cathedrals, an art gallery, a museum, and 5 theaters. Ya, jadi setelah membaca deskripsi ini, siswa bisa menentukan berdasarkan deskripsi ini kira-kira Liverpool itu di mana. Nah, itu ya. Kemudian siswa lainnya juga mendapatkan deskripsi yang berbeda, misalnya di sini Manchester. Nah, oke. Kemudian based on the information on their card, each student now writes the name of their town in the correct place on the map and draws a line between that place and the appropriate town plan. Nah, itu tadi ya, setelah membaca deskripsi, kemudian siswa menuliskan, oh ternyata Liverpool ada di titik ini misalnya. Oh, ada di titik ini misalnya, gitu ya. The game finishes when each student has a complete set of place names with lines linking them to the correct place. Nah, itu tadi karena baru satu titik yang diterima murid, kemudian gantian ya. Jadi deskripsinya bisa gantian dengan murid yang lain. Jadinya atau murid yang lain menceritakan kepada murid yang satunya, misalnya Where is Manchester misalnya. Nah, jadi siswa ini misalnya siswa A, ini siswa B, yang Manchester siswa B secara lisan orally describe about Manchester. Kemudian siswa yang Liverpool mendengarkan, kemudian dia bisa menentukan where is Manchester on the map, ya, dan sebaliknya. Nah, akhirnya peta tersebut bisa terisi semua, bisa terisi dengan nama-nama kota yang ada di map of Britain tersebut. Ya. Jadi aktivitas ini bisa dijadikan inspirasi untuk pembelajaran speaking. Okay, next topic is assessing students' achievement. Oke, kita perlu mengetahui terlebih dahulu makna dari assessment dan juga testing. Ya, jadi kalau kita mendengarkan assessment, pasti yang ada di pikiran kita adalah ujian, ya, ujian atau soal-soal ujian, ya pokoknya berkaitan dengan ujian.
Nah, assessment and testing. Apa itu assessment? Assessment is the systematic process of documenting and using empirical data on the student's knowledge, skills, attitudes, and beliefs. Ya, jadi proses yang sistematis untuk mendokumentasikan dan menggunakan data empiris pada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepercayaan siswa. Ya. Jadi lebih luas, maknanya lebih luas. Sedangkan test, ya, testing atau test is used to examine students' knowledge of something to determine what that person knows or has learned. Ya, jadi lebih khusus. Ya, jadi tes itu digunakan untuk mengetahui sejauh mana yang diketahui siswa dari yang telah diajarkan. Ya, jadi ketika guru mengajarkan misalnya simple present tense. Nah, untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah memahaminya atau belum semua poin-poin yang diajarkan dalam simple present tense. Nah, guru bisa menggunakan sebuah tes untuk mengukur kemampuan siswa tersebut. Ya, jadi testing ini lebih spesifik dibandingkan assessment, atau bisa dikatakan bagian dari assessment. Oke, why must assessment and testing be carried out? Ya, kenapa harus adanya penilaian dalam pembelajaran bahasa? Oke, tujuannya atau manfaatnya kalau bagi guru, to give the teacher valuable information about where the students are in their learning and can affect what the teacher will cover next. Ya, jadi bisa memberikan informasi yang penting tentang sejauh mana siswa itu bisa memahami apa yang telah diajarkan guru, dan juga bisa menjadi panduan atau pertimbangan bagi guru untuk menentukan what the teacher will cover next. Ya, misalnya kalau setelah mengajarkan simple present tense ternyata masih ada yang belum paham, mungkin pada pembelajaran selanjutnya guru masih bisa menyelipkan materi tentang atau kegiatan yang berkaitan dengan simple present tense misalnya. Nah, itu bisa diketahui siswa ini sudah paham atau belum dari tes and assessment. Kemudian kalau bagi siswa, to give students a sense of accomplishment as well as information about what they know and what they need to review. Ya, jadi memberikan perasaan bahwa saya itu bisa, saya sudah bisa ini. Nah, perasaan seperti itu ya, perasaan accomplishment, pencapaian ya, perasaan saya sudah bisa menguasai materi tentang simple present tense misalnya. Nah, itu manfaat dari assessment and testing bagi siswa. Oke, kalau berbicara tentang assessment and testing pastinya berkaitan dengan soal-soal ujian atau tugas gitu ya, sebenarnya tugas itu juga masuk assessment and testing. Nah, di sini ada dua macam, yaitu direct test item dan indirect test items. Ya, direct test item if it asks students to perform the communicative skill which is being tested. Ya, jadi kalau misalnya tes ini tujuannya meminta siswa untuk menunjukkan kemampuan komunikasi yang sedang diujikan. Ya. Kalau indirect test item, tujuannya try to measure a student's knowledge and ability by getting at what lies beneath their receptive and productive skills. Ya, jadi kalau tujuannya untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa yang tersembunyi, yang terdapat dalam receptive and productive skill mereka ya. Jadi itu indirect test item. Nah, contoh-contohnya. Contoh dari direct test item ini saya ambil juga dari bukunya Harmer ya. Contoh yang pertama, create a level playing field.
Ya, jadi di sini ini adalah salah satu contoh writing test item dari IELTS exam. Ya, jadi siswa diminta untuk menuliskan paragraf. Ya, di sini paragraf itu harus terdiri dari minimal 250 kata. Kemudian should use the student's ideas, knowledge, and experience to support your arguments with examples and relevant evidence. Ya, misalnya ini diminta untuk menuliskan sebuah essay misalnya. Nah, ketentuannya seperti ini dan topiknya adalah ini misalnya. Higher mammals, especially monkeys, have rights and should not be used in laboratory experiments. Nah, ini misalnya thesis statement-nya. Nah, ini adalah contoh dari direct item test. Atau kalau dalam speaking class atau speaking skill, kita bisa menggunakan replicate real life interactions. Nah, di sini ada beberapa tes yang bisa direct item test yang bisa disampaikan pada siswa. Ya, bisa an interviewer questions about themselves, ya, menanyakan interview atau wawancara tentang diri mereka misalnya, ya. Atau information gap activities. Ya, jadi aktivitas yang berisi information gap, ya. Atau decision making activities. Atau juga bisa menggunakan using pictures for students to compare and contrast, ya. Jadi ada gambar, kemudian ada dua gambar, kemudian dibandingkan, atau mencari perbedaan dan persamaannya, misalnya seperti itu. Atau bisa role play activities. Nah, itu tadi contoh-contoh direct test items. Kemudian contoh indirect test items. Yang pertama adalah multiple choice questions. Ini yang sering kali kita jumpai, ya. Jadi kalau dalam soal ujian biasanya ini multiple choice question, ya. Kita pilih yang benar mana, A atau B atau C atau D. Nah, itu adalah contoh indirect test item. Kemudian yang kedua closed procedures. Ini semacam filling in the blank, ya. Jadi mengisi blank kata-kata yang hilang, yang ada yang blank di sini diisi dengan kata sesuai dengan konteks. Pastinya kita harus membaca konteksnya, ya. Jadi ini contoh dari indirect test item. Kemudian transformation and paraphrase. Ya, ini mungkin cocok untuk grammar, ya. I'm sorry that I didn't get her an anniversary present. Nah, kemudian I wish dari situasi ini, kemudian I wish bla bla bla, disesuaikan dengan situasi ini. Nah, paraphrase and transformation. Kemudian sentence reordering, ya, jadi seperti jumbled word, ya, jadi kata-kata yang acak, ya, dan siswa diminta untuk mengurutkan kata-kata tersebut sesuai dengan urutan yang benar. Nah, itu contoh dari indirect test item. Oke, itu tadi contoh-contoh dari tes, ya, atau ujian atau soal-soal yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Kemudian selanjutnya adalah lesson plan atau rencana pembelajaran. Nah, ini juga sangat penting, hal yang sangat penting dilakukan oleh guru sebelum mereka mengajar, ya. Ya, jadi what is lesson plan? Lesson plan is the teacher's guide for running a particular lesson. Ya, jadi petunjuk bagi guru untuk menjalankan proses belajar dan mengajar di kelas. And it includes the goal, mencakup tujuan, how the goal will be reached, bagaimana tujuan itu dicapai, and a way of measuring how well the goal was reached. Dan contoh-contoh tesnya seperti apa untuk mengukur bahwa siswa itu sudah paham atau belum dengan menggunakan apa. Nah, itu yang harus ada dalam lesson plan. Nah, langsung saja saya kasih contoh rencana pembelajaran semester yang diperuntukkan bagi mahasiswa, ya.
Jadi di sini rencana pembelajaran semester yang saya buat ya. Ini jadi kalau dalam bahasa Indonesianya lesson plan itu adalah rencana pembelajaran ya untuk tiap-tiap tingkatan, misalnya di SD, SMP, SMA itu nanti pasti template-nya atau bentuknya berbeda ya, sesuai dengan kurikulum yang ada atau kurikulum yang disepakati oleh sesuai dengan kurikulum dan bentuk yang disepakati oleh masing-masing sekolah itu. Ya, jadi misalnya nanti Anda diberi kesempatan untuk mengajar, misalnya di SMP atau di SMA ataupun di SD, Anda ketika diminta untuk membuat lesson plan, ya tanyakan dulu template-nya atau bentuknya seperti apa. Nah, itu sudah ditentukan ditentukan dari pusat ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud, kemudian diadopsi oleh guru. Rencana pembelajaran yang disepakati seperti apa. Nah, guru tinggal menuliskan rinciannya. Di sini saya juga seperti itu. Template-nya sudah ada, tinggal mengisi rinciannya saja. Di sini saya berikan contoh rencana pembelajaran semester essay writing misalnya. Nah, kemudian ini keterangannya. Capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini bisa dikatakan tujuannya ya. Tujuannya setelah pembelajaran ini maka tujuannya apa? Nah, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini juga tujuannya. Kemudian tadi selain untuk mencapai tujuan itu, maka metode apa yang digunakan? Nah, di sini juga dituliskan metodenya apa. Kemudian tes yang akan digunakan untuk nilai siswa. Di sini juga dituliskan kriteria penilaian dan indikator. Nah, tadi kalau disebutkan harus ada poin-poin itu, di sini sudah ada poin-poin tersebut dan juga malah lebih ya. Di sini ada ini juga tujuan kemampuan akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Nah, jadi ini dibuat per minggu ya. Jadi ini minggu pertama, kemudian minggu kedua sampai berapa kali sampai berapa minggu yang dibutuhkan untuk pembelajaran tersebut. Kalau di kampus ada 14 minggu, berarti membuat kolom baris sebanyak 14 minggu. Minggu ke 1, 2 sampai 14 seperti itu ya. Karena ini dalam satu semester ya, rencana pembelajaran dalam satu semester. Nah, ini ya. Atau untuk lebih jelasnya Anda bisa buka rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah TOEFL di Google Classroom yang sudah saya share di awal pertemuan. Nah, Anda bisa simak di situ contoh dari lesson plan kita ya, lesson plan mata kuliah kita. Nah, ini perlu diperhatikan karena nanti kalau Anda menjadi seorang pendidik pasti akan diminta untuk membuat lesson plan ini. Okay, thank you very much for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.